Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Musyaffi' indallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin, sahabat menasang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya kembali bisa menemani sahabat semua dimanapun sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat semua dimanapun berada hari ini senantiasa mendapatkan limpahan karunia, rizki dan kesehatan. Setiap hari Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua dari jam 5 sampai jam 6 melalui 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Nomor WA, nomor kontak 0812-200-1023 atau 0813942409. Di acara Ambon Pagi mengawali hari dengan inspirasi, dengan ilmu dan pengetahuan. Hadirin kaum muslimin, sahabat kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pagi yang cerah ini menjadikan segala sesuatunya penuh dengan berkah. Harapan besar kita, keluarga kita, sahabat, anak, tetangga, mertua dan putra-putri kita senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki. Juga saudara kita, sahabat kita, termasuk keluarga kita, mudah-mudahan rumah tangganya rumah tangga yang melimpah ruah, baiti jannati, penuh dengan surga-surga Allah, sakinah mawadah warahmah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam panutan sepanjang masa Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan menutup aurat. Hadirin kaum muslimin, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, pandangan, warning, sekaligus juga menjadikan kita bisa melaksanakannya dalam kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebab seluruh yang kita kerjakan lama ataupun sebentar tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Pada saatnya kita akan menghadap zat yang maha perkasa Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali muda, mudi, tua ataupun dewasa. Pada saat yang tepat, pada saat yang jelas, disitulah kita akan mendapatkan pintu pertama dari sebuah proses kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dikasih umur panjang, ujung-ujungnya meninggal. Dikasih umur pendek, tidak sedikit yang meninggal. Maka yang panjang, yang pendek ataupun yang singkat hendaknya menjadi wasilah, menjadi peringatan, menjadi sebuah motivasi untuk melengkapi hasanah kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mulai dari kesolehan lahir, kesolehan batin, termasuk kesolehan pandangan dan anggota tubuh kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ada LPG-nya, gitu ya. LPG kehidupan dari penglihatan saya, Bapak Ibu kaum muslimin. Persentase baiknya berapa, persentase jahatnya berapa. Ketika dikalkulasikan banyak baiknya, insya Allah aman, tentram, selamat, dan sejahtera. Yang jadi masalah adalah ketika persentase yang jeleknya yang paling banyak, sementara yang baiknya masih nol, maka disitulah kita harus jaga diri, jaga keluarga, jaga jarak, dan jaga pandangan.
sehingga akumulasi kebaikan bisa diperoleh melalui pandangan mata, melalui pendengaran, dan melalui gerentas hati. Ketika kita mendapatkan itu semua, maka itu adalah peluang untuk terus kita menjadikan sebagai sosok-sosok pemenang, bukan pecundang dalam kaitan noda dan dosa, malah justru menjadi penyebab petaka. Di dalam surah An-Nur ayat 30-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yakduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, ini bagian yang menjadikan kita bisa melaksanakannya, menjadikan kita bisa memahami dan mewaspadainya, maka kita akan selamat dan tidak akan pernah terkontaminasi hal-hal yang memberatkan, sekaligus menjadikan kita pasien-pasien yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Melalui ayat tadi, surah An-Nur ayat 30, bahkan sahabat juga bisa baca sampai ayat 31, 2 ayat. Itu memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan agar tidak terjerumus pada perbuatan yang haram, nauzubillah min dzalik, kecuali kepada suami ataupun istri-istri mereka, kecuali kepada istri-istri ataupun suami mereka. Maka ketika kita mampu menjaganya, memelihara kesucian, bahkan bisa menjadi hal yang halal, maka itu tersendiri. Seseorang bisa masuk surga dari prestasi salat, boleh. Dari prestasi zakat juga masalah. Tapi satu saat jangan salah, seseorang bisa mendapatkan prestasi surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan menjaga pandangan dan kemaluan. Kata Nabi, penyebab seseorang mendapatkan surga atau murka Allah Subhanahu wa taala, sebut saja neraka, itu disebabkan oleh 2 hal. Al-farju wal batnu, kata Nabi, itu karena faraj, kemaluan, al-batnu, dan perut. Perut dan di bawah perut. Maka perut itu akan menjadi penunjang utama dan pertama selamat atau sengsaranya. Nauzubillah min dzalik. Al-farju, maka al-farju itulah pendongkrak surga Allah Subhanahu wa taala atau pemancing petaka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ketika kaum muslimin mampu menjaganya, maka itu satu di antara sekian banyak pintu-pintu ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melanggarnya, maka bergentayangan korban-korban mereka yang selama ini mengumbar nafsu, mengumbar syahwat. Sebagaimana yang digambarkan dalam sejarah bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah hancur luluhkan, Allah beri murka, Allah beri azab, Allah beri petaka, sehingga kaum Lut itu menjadi umat paling bersejarah dan dicatat dengan tinta hitam bagaimana kelakuan dan perbuatan mereka yang mengumbar nafsu dan mengumbar syahwat. Begitu juga umat-umat sebelumnya, ketika mereka sanggup
mengumbar nafsu, mengumbar syahwat, justru mereka menjadikan petaka bahkan kehancuran dari sebuah bangsa. Dengan kaum Sodomnya, dengan kaum lesbinya, dengan kaum-kaum pemuja syahwatnya. Bahkan di negara tertentu ada kaum hedonis, di mana kelompok komunitas tertentu tidak lagi bisa menjadikan kehidupan itu sebagai sebuah prestasi, tapi malah justru kehidupan itu menjadi kesempatan pertama dan utama untuk mengumbar dan menyalurkan syahwat. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan menundukkan pandangan ialah menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, jangan dilanjut. Haram, jangan dikerjakan. Tidak boleh, jangan dilanjut. Haram, jangan dikerjakan. Maka ketika kita mampu menghentikan dan tidak melanjutkan, maka itu bagian daripada menundukkan pandangan. Termasuk hal-hal lain yang sifatnya aurat, termasuk hal-hal lain yang sifatnya syahwat, maka ketika kita mampu menundukkannya, maka itu adalah bagian sekaligus kemenangan tersendiri. Kemampuan menjaga, memelihara kesucian dan kemaluan serta perut, itu penyebab ampuh surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seseorang bisa masuk surga boleh jadi dengan cara memanggul senjata di medan tempur, meninggal, dibunuh atau terbunuh, syahid dan dijamin ahli surga. Tapi ada satu amalan lain yang pahalanya sekaligus nasibnya tidak berkurang daripada ampunan dan surganya Allah, adalah ketika seseorang mampu meminimalisir sekaligus mengendalikan pandangannya, terutama dari pandangan-pandangan yang mengandung dusta dan fitnah, unsur-unsur yang bisa menyebabkan melahirkan syahwat dan perbuatan keji lainnya. Al-batnu wal farju, yaitu menundukkan pandangan dari hal-hal yang bisa memancing nafsu dan syahwat. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki memandangi wanita, terutama auratnya, ataupun sebaliknya wanita juga memandang laki-laki, maka ketika saling pandang memandang, apakah ada unsur di situ? Unsur syahwatnya, unsur auratnya. Maka ketika ada besar ataupun kecil gelombang yang ditimbulkan, maka lebih baik menyadari dan memahami bahwa itu semua bukan sesuatu yang terpuji, malah justru menjadi petaka dan murka Zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa godaan dan tipu daya sakadang setan laknatullah alaih. Tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah putus asa. Dia bakal terus menggiring, bahkan menjebak para pemuja syahwat untuk kemudian sampai kepada puncak murka Allah, seperti yang dialami oleh kaum laknatullah Nabiullah Lut alaihissalam, yakni Sodom. Siapa saja yang mencoba mentaati titah perintah Allah untuk mengendalikan pandangannya dari hal-hal yang buruk, maka itulah watazawwadu baina horizid taqwa. Sebaik-baik perbekalan ternyata adalah takwa, dan ternyata puncak takwa itu adalah mampu mengendalikan dan menundukkan pandangan. Luar biasa, ajaran yang begitu elegan, ajaran yang begitu menjunjung tinggi kesucian, ajaran yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan masih ada di muka bumi, dan kita wajib bersyukur. Dengan cara itulah pergaulan bebas bisa kita minimalisir dengan cara saling mengingatkan dan terus saling memberikan peringatan. Dengan cara seperti itu, kesucian turunan, kesucian dan kebersihan
menjadi bagian utama dan pertama dari sebuah ajaran yang luar biasa elegannya, yang luar biasa mementingkan kebutuhannya, yaitu dinul Islam. Lalu apa asbabun nuzul surah An-Nur ayat 31 atau ayat 30-nya? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata asbabun nuzul surah An-Nur ayat 31 itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Asma bin Mas'ab, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita bermain-main di kebunnya tanpa berpakaian panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggulnya kelihatan. Berkatalah Asma, alangkah buruknya. Maka turunlah ayat ini, surah An-Nur ayat 31 sampai auratin nisa, auratnya wanita. Berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada kaum mukminat untuk menutup aurat mereka, dan itu adalah dasar untuk tidak pernah memperlihatkan aurat-aurat yang lainnya. Hadirin kaum muslimin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpikir sejenak, dan berpikirnya itu adalah bagian daripada perenungan, berkontemplasi, kenapa Allah sampai melarang dan kenapa kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Ternyata ketika kita mampu mengendalikan sekaligus menundukkan pandangan, ada hikmah luar biasa. Di situ akan terhindar hal-hal yang sifatnya kejahatan, dan di situ akan tetap menjadikan volume otak kita utuh dan normal. Konon katanya ketika orang-orang senantiasa merenung hal-hal yang bersifat porno aksi dan pornografi, maka kemampuan otaknya harusnya berkembang, malah justru menciut. Kenapa? Karena prosentasenya tersedot oleh pandangan dan imajinasi yang memang kurang produktif untuk disalurkan. Jadi ketika menciut itu adalah konsekuensi dari sebuah perintah untuk kita menundukkan pandangan. Dan berbeda ketika kita mendapatkan seseorang terhindar dari segala sesuatu yang sifatnya menerawang dan berkontemplasi untuk kemudian tidak terjebak kepada hayalan-hayalan yang sifatnya porno aksi dan pornografi. Maka ketika ini terjadi zaman sahabat dulu, terlihat gelang-gelangnya saja sudah menjadi sebuah bencana yang luar biasa yang bakal ditimbulkan oleh kegiatan porno aksi dan pornografi. Padahal kelihatan gelang-gelangnya pada waktu itu hal-hal yang sangat tabu. Kalaupun sekarang bukan tabu lagi, bukan diperlihatkan gelang-gelang lagi. Sumber sepitengnya pun sampai kelihatan. Dan sekarang na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang lahirnya terjaga, terpelihara, sehat dan bersih, bukan hanya lahir, batinnya pun harus terjaga, terpelihara dan sehat serta tetap bersih. Maka ajaran yang begitu elegan menjadikan kaum muslimin sehat lahir, sehat batin, bahkan bersih lahir, bersih batin. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Alasan pertama untuk tetap menjaga kesucian dan kebersihan lahir dan batin tak terkecuali pendengaran dan pandangan, sebab itu semua tidak akan lepas dari pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,
hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin kaum muslimin, sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus mampu mengendalikan dan menjaganya. Keselamatan seorang muslim di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ataupun kesengsaraan, satu di antaranya adalah disebabkan oleh dua hal, al-batnu wal farju. Karena perut dan yang di bawah perut. Isi perut dan kemaluan. Siapapun yang bisa menjaga kesucian perut dan isinya, kemaluan dan kesuciannya, maka itu diantara sekian banyak ampunan, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berjuanglah dan terus berjuang, bersyukurlah dan terus bersyukur manakala darah daging kita tidak terkontaminasi hal-hal yang bisa memancing murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali isi perut dan kemaluan. Oleh sebab itu, perjuangan tersendiri ketika kita mampu menjaga dan memeliharanya, maka keberkahan, kesucian, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada mereka yang mampu menjaga dan mengendalikannya. Cukup sudah bagaimana nasib kaum Nabi Lut. Cukup sudah bagaimana Allah ceritakan kaum Sodom. Dan itu semua adalah bagian daripada peringatan yang sangat keras kepada mereka yang mengumbar nafsu, yang mengumbar syahwat, tidak melihat situasi dan kondisi, tidak tahu mana halal dan haram, maka itu semuanya menjadi peringatan dini. Jangan pernah terulang. Ketika terulang, maka insya Allah bakal terjadi juga petaka yang sama. Dulu pernah terjadi sebuah petaka di Indonesia di awal tahun 56 kalau tidak salah, di daerah Jawa Tengah. Ketika sebuah daerah yang kaya raya dengan pertanian yang sukses luar biasa, di tempat lain musim kering dan kemarau, di situ tidak pernah mengenal kering dan kemarau. Seluruh petaninya sukses, seluruh petaninya berbahagia, dan seluruh petaninya berpesta karena tanaman dan hasil sayur mayurnya bisa dikatakan luar biasa. Berjalan waktu, ternyata ketika mereka sudah mendapatkan fasilitas nikmat yang luar biasa ini, mereka melupakan segala titah perintah Allah, bahkan mereka cenderung mengumbar nafsu. Sehingga apa? Sehingga kompleks yang dulu kaya raya itu menjadi sebuah komunitas, bukan hanya dengan kekayaan yang melimpah ruah, tapi juga kebejatan akhlak yang luar biasa. Sehingga ketika itu terjadi pada tengah malam jam 1:30, sebuah tempat tersebut langsung ditutup oleh bongkahan gunung. Dan sekarang lokasi serta tempat tersebut langsung diberikan oleh kelurahan, di mana dibikin tempat sebagai peringatan bahwa dulu pernah terjadi dan pernah hidup sebuah desa yang subur makmur, tapi karena bencana sehingga desa tersebut tertutup langsung oleh bongkahan gunung. Apa yang dilakukan? Ternyata itu juga semuanya disebabkan karena mereka tidak mampu menjaga al-batnu wal farju. Bisa dilihat dalam sejarah pada awal tahun 56 kalau tidak salah, di daerah Jawa Tengah. Dan ini menjadi bagian dari yang harus kita perhatikan, yang harus kita peringatkan, bahwa memang petaka Allah itu akan terulang dan terus berulang. Siapapun yang melakukan dosa yang sama, maka konsekuensinya bakal sama pula sebagaimana umat-umat sebelum telah dibinasakan. Secara kelompok, jika dikerjakan secara kelompok dan beramai-ramai, kaum Sodom dan Lut. Jika dikerjakan secara per orang atau personal, maka HIP dan Raja Singa sebagai jawabannya. Na'udzubillah min dalik. Suma na'udzubillah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah menahan pandangan dan keharusan menjaga kemaluan
dari perbuatan haram. Syariat Islam mengharamkan kaum mukminin memandangi lawan jenis kecuali apabila terdapat keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Hukum ini ditetapkan karena di dalam perbuatan tersebut terdapat dampak buruk bagi kebersihan dan kehormatan manusia. Bagi kebersihan, kesucian, dan kehormatan martabat sebagai seorang manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dampak-dampak buruk dari perbuatan secara pasti yang dimulai dari pandangan. Di antara ayat surah An-Nur ayat 30 dan 31 terdapat pula dalil lain yang mengharamkan perbuatan memandang lawan jenis. Sebagaimana tertuang dalam sabda-sabda sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, la tutbi an-nadaratu fa inna zalikal ula wa laysat lakal al-akhirah. Wahai Ali, janganlah engkau susul pandangan yang pertama yang tidak disengaja dengan pandangan yang kedua yang disengaja. Pandangan yang pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan yang kedua bukanlah untukmu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ketika kaum muslimin, bapak ibu, muda-mudi sempat melihat satu dan lain hal yang memang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak disengaja, maka itu bukan menjadi sebuah petaka dan itu bukan sebuah menjadi murka. Tetapi ketika kita mampu mengendalikannya, maka itu menjadi sebuah hadiah. Hanya yang jelas ketika kita mampu dan memelihara, kemudian dengan sengaja melihat dan memandangi, maka disitulah awal yang harus kita perhatikan bersama. Bahwa ini, bahwa itu dilarang. Kecuali pandangan pertama. Maka pandangan pertama hadiah untukmu, pandangan yang kedua itu adalah noda dan dosa. Luar biasa. Ternyata Allah masih memberikan dispensasi bahwa memang instinktif dari seorang manusia itu seperti itu. Maka ketika mampu dikendalikan, itu yang terbaik. Maka ketika itu semua diubar, maka disitulah awal petaka dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan pertama hadiah untukmu, pandangan yang kedua haram untukmu. Maka ketika kita mampu mengendalikannya, itulah yang terbaik. Dan itulah suatu saat Allah bakal berikan hadiah juga. Insya Allah pada waktunya, insya Allah pada saatnya, ketika yang haram menjadi halal, maka itu adalah karunia yang luar biasa. Di dalam kehalalan itulah sanggup mendapatkan sebuah piagam penghargaan, sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan Rasul sanggup memproklamirkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Kemudian dalam hadis lain, ternyata Rasul SAW pun menjelaskan kaitan dengan surah An-Nur ayat 30 dan 31. Aku bertanya kepada Rasul SAW tentang pandangan yang tiba-tiba tidak disengaja, lalu beliau Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Jadi kalau tidak disengaja silahkan, tapi kalau sudah sengaja pandangan kita dipalingkan. Kenapa? Dalam rangka menundukkan pandangan. Kok bisa? Bisa, memang ada peluang, bukan lagi ada peluang. Dulu apalagi zaman sekarang. Pada saat kita mampu mengendalikan pandangan, di saat bergerilyanya setan-setan betina na'udzubillah min dzalik untuk menawarkan transaksi sekaligus menjekap kaum Adam, maka di situ kita harus hati-hati dan wanti-wanti bahwa semua tidak akan pernah berakhir, semua tidak akan pernah ada hentinya kecuali diri kita yang mampu mengendalikannya. Boleh jadi waktu dan usia kita habis, tapi kebiasaan dan mengumbar nafsu generasi berikutnya akan terus berlanjut. Maka yang terbaik, berikanlah senjata ampuh buat darah daging dan turunan kita, bahwa seluruh itu semua
menjadikan larangan yang langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kaum muslimin mampu menundukkannya. Surah An-Nur 30:31. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, sang baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Fadil bin Abbas radhiyallahu an pernah mengikuti Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba ada seorang wanita dari daerah Hatsam menemui beliau untuk meminta fatwa. Kemudian Al-Fadil memandang kepada wanita itu, dan kebetulan si wanita sedang memandangnya. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadil ke arah lain. Kabayang janten bu ketika Al-Fadil nuju ningal si eta, katinggal ku Rasul, tah si leherna teh digeweungkeun asalna ngarep ngaler janten ka belah kidul. Tiasa kitu teu sawios bade kitu. Ngan kudu aya nu duaan, nu hiji nyepeng Al-Fadil, nu hiji nyepeng anu istrina. Janten ketika Al-Fadil ninggal dan yang cewek juga melihat, dua-duana dipalingkeun, nu hiji ka kidulkeun, nu hiji dikakalerkeun gitu. Digebongkeun, didegungkeun. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, memang seperti itu. Kenapa? Karena berawal dari pandangan. Dahsyat dan luar biasa dampak yang bisa ditimbulkan dari sebuah pandangan, bisa mengandung berkah atau bisa mengandung fitnah. Selain kepada laki-laki, perintah Rasulullah SAW menjaga pandangan juga ditujukan kepada wanita. Laki-laki, dan ternyata tidak cukup laki-laki, wanita pun harus mampu menjaganya. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang bersumber dari Ummu Salamah. Saya pernah duduk di dekat Rasulullah SAW dan bersama kami ada Maimunah bin Al-Haris. Pada saat itu datanglah Ibnu Maktum, dan kejadian itu terjadi setelah datangnya perintah untuk berhijab kepada kami. Lalu ia masuk ke dalam rumah kami, maka Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kamu daripadanya. Kami berkata, ya Rasulullah, bukankah ia itu buta sehingga tidak mungkin dapat melihat kami? Maka sabda Rasulullah SAW, bukankah kamu berdua melihatnya? Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka tidak melihat tapi kita melihat, maka tetap harus juga menjaga pandangan. Teu kabayang lamun saring melihat anu teu ninggal wae oge teu kengeng komo mun urang bisa melihatnya. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi 102,3 Ras FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 081 394-248409. Hadirin kaum muslimin, saat perhatian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun ka Pak Cikur anu tos tiasa silaturahim di acara rutin setiap malam Rabu kultum maghrib sampai isya. Hatur nuhun ka sadaya jamaah, mudah-mudahan sok sanos singkat kita tetap bertugas untuk tawasobil hak, tawasobil sab, dengan cara elegan, dengan cara nyantai, bisa diterima dan bisa dimengerti. Bahwa memang apa yang kita perbuat di dunia ini akan menjadi sebuah gambaran kelak di yaumil akhir. Agar Bapak Ibu saya semua selamat, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan silabus, memberikan garis-garis besar pengajaran GWPP. Silabusnya ada. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dan ternyata Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan terbesar dan paling lengkap dan paling besar yang pernah ada. Salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Ketika kita selamat, maka keselamatan itu diinformasikan utuh melalui penjelasan para nabi dan rasul sebagai wahyu yang telah Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang beliau
yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hatunun ka Pak Cikur. Pak Cikur ini adalah Pak DKM yang memang berprofesi sebagai ahli kuliner Pak Cikur. Banyak sekali menu yang ditawarkan, lokasinya sebelum Taman Raya Insinyur Haji Juanda, Pasir Ipis. Ada liwet, nasi liwet, ada jus stroberi, ada gorengan, ada berbagai macam minuman. Bagi Bapak Ibu sahabat yang sering menjajah kuliner-kuliner di tempat lain, bisa menjajah di tempat itu Pak Cikur. Harganya dan piunya luar biasa. Hatur nuhun buat Pak DKM, hatur nuhun oge buat jamaah Masjid Husnul Khotimah. Oge hatur nuhun abdi ka Bapak Ibu anu aya di Cinambo. Hatur nuhun, mangga abdi siap kanggo dinten Ahad, setiap Ahad saatos asarnya, asar langsung berjamaah di Masjid Nurul Falah. Mangga siap insyaallah Pak DKM. Kajian rutin saatos asar dugi ka jam 3:30 nya. Tong lami teuing bilih boseneun buat Pak DKM dan reng-rengan, insyaallah silaturahim kita tetap terjaga dan terus terjalin. Oke hatur nuhun ka Ibu Alpiah Pak Al-Basri di Al-Jihad Sukaraja. Abdi tiasa silaturahim kuliah subuh bersama jamaah komplek Sukaraja. Hatur nuhun Pak Kolonel Ari, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam segala macam aktivitas, khususnya umumnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu anu aya di warung penghuni sorga, pengsur ya, penghuni sorga. Hatur nuhun ka Ibu Lia, abdi siap Pak Ustad nyimak. Hatur nuhun Ibu Lia, mudah-mudahan Ibu Lia sekeluarga putra-putrinya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan soleh-solehah. Amin. Khususnya umumnya buat keluarga semuanya di 102,3 Rasa FM. Hatur nuhun oge abdi kanggo Bapak Ibu anu senantiasa menyimak 102,3 Rasa FM. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana senantiasa menjadikan keluarganya mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan lahir dan kesehatan batin. Ibu-ibu yang ada di kelas Siti Khadijah, ibu-ibu yang ada di kelas Siti Aisyah gitu, ya lupa. Pokoknya yang MTKD Mania Kecamatan, mudah-mudahan sadaya santriwan santriwati, ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu guru dan juga Pak Kepala Sekolah, mudah-mudahan salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia. Hatur nuhun oge ka Bapak Ibu komunitas Duta Mubalik Bandung anu tekan tos absen senantiasa mantau. Hatur nuhun ka Pak Ustadz Dindin Rohidin, ka Ibu Hajah Siti Hoiriah, oge ka Ibu Nani Aprianti sareng Kang Ustadz Deni Bakti. Teka kantun ka Nurul Akbari 1487 dan Kang Alpian, oge ka Pak Tatang Hermawan, Pak Ustadz Endang Saipur Rahman, oge Aba Juhaya. Hatur nuhun hapunten. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di sana sini terasa gerah, tapi tidak segerah iman dan Islam kita. Kita tetap bermunajat, kita tetap berlindung dan memohon kepada Zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga buat course Mubalik
priangan hatur nuhun buat Bapak Ibu anu aya di komunitas Korps Mubalik Priangan. Mudah-mudahan anggota grup sadaya aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Salamina berjuang dan terus bergerak dan terus berjuang demi khadimul ummah. Oge teka kantor Korps Mubalik Al-Falah hatunun panandang Saripudin, hatunun ka Pak Asep Dadan Koswara, oge ka Pak Ahi Zainal, hatunun ka Pak Ayi Hambali, anggota DPD Kota Bandung. Mudah-mudahan dipasihan kabarokahan segala rupi sareng rencanana. Hatur nuhun abdi oge kasadaya Bapak Ibu nu aya di diklat zakat sareng wakaf. Hatur nuhun pangarsa Pak Sohib, hatur nuhun tos masihan pencerahan, hatur nuhun ka Pak Dadang Buldani, Pak DKM Istiqomah, hatur nuhun ka Pak Endang Hasbullah, Pak Sekum, ka Pak Hairudin, ka Pak Halim penyuluh Sukasari, oge Kakang Ahmad Sujai. Hatur nuhun, salam kompak dan kompak selalu. Hatur nuhun Kakang Fahmi Ayatullah As-Siddiq, hatur nuhun. Oge hatur nuhun abdi ka Bapak Ibu nu aya di komunitas Warung Tauhid, Pak Ja'far Sodik, hatur nuhun. Tiasa tepang melalui 102,3 Rasa FM, insyaallah engke melalui Bandung TPD orang tiasa tepang. Mudah-mudahan we aya waktosna sareng dipasihan yuswa anu panjang. Baik, hatur nuhun abdi oge ka Ibu Ai Kurniati. Ibu Ai hatur nuhun manco wae abdi mah Pak Ustad. Hatur nuhun Ibu, mudah-mudahan Ibu salamina dipasihan kesehatan. Sehat ibunya dipasihan sehat. Ku sehat urang tiasa bisa bergerak dan bisa berbuat banyak, khususna umumna kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan salamina dipasihan kesehatan, kekuatan sareng kabarokahan. Hatur nuhun abdi oge ka Bapak Yanto DKM Miftahus Salam Teluk Buyung. Hatur nuhun Bapak, mudah-mudahan pangaosan anu tos asarna kembali bisa digelar pasca pandemi COVID-19. Mudah-mudahan anu tos tiasa berlangsung dan tiasa berjalan kembali bisa memaksimalkan kesempatan bulia sareng sajabina. Kakang Deni Ramadan, oge Kakang Endang Sutisna, oge teka kantun ka Pak Endang Sodikin, oge ka Ibu Siti Saudah, oge ka Pak Yusuf Ihat, batu akikna leungit Pak Yusuf, canak deui ku Pak Yusuf. Gentosannya kuno batu asli. Hatur nuhun ka Ibu Reni, hatur nuhun ka Kang Cecep Paryadi, oge ka Ibu Sopa Al-Azka. Hatur nuhun, mudah-mudahan sadayana aya dina ginilur karahayuan, dipasihan rezeki anu melimpah ruah. Hatur nuhun oge ka Kang Darmawan, hatur nuhun ka Kang Darmawan, oke siap. Mohon hatur nuhun ka apanana katampi kamari botramna di Ibu Neneng. Tiasa hadir, tiasa seserian, tiasa bercengkrama, dan tiasa selfie bersama. Ternyata kenikmatan, kebahagiaan, dan kekompakan itu kita yang bisa menciptakannya. Ciptakan kebahagiaan, kekompakan, dan kehangatan melalui profesi dan latar belakang kita yang berbeda tentunya. Tapi di situ ada sumber kekompakan, di situ ada sumber kebahagiaan, di situ ada rahmat dan ampunan Allah. Hatur nuhun ka Ibu Alfiah, hatur nuhun ka Ibu Ida di tarasana, hatur nuhun oge ka Ibu Ratna, hatur nuhun ka Ibu Ehat, hatur nuhun ka Ibu Ela Siti Nurjana, hatur nuhun ka Ibu Herlina, ka Abah Haji Abah Sobarna, oge ka Ibu Leni, hatur nuhun ka Ibu Pajajang,
Pajajang mangga kita tabuh satunya tepang di kantor Cicendo saburna bade nyenak oleh-oleh ti Batam. Amin ya kepo. Tesawes mudah-mudahan kasumpingan anak ke Bandung deui pajajang keluarga sing di pasien kesehatan. Seueur pisan jalmi anu bisa berbuat banyak gara-gara modalnya sehat. Mudah-mudahan sadaya 102,3 RSFM di pasien kesehatan dan kabarokahan dalam segala aktivitas dan ikhtiarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Goniyu ya Rohimu ya Wadudu agnini bihalalika an haramika wa bita'atika amal siwaka. Baik Bapak Ibu sahabat pasien dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain memerintahkan untuk menahan pandangan terhadap lawan jenis, dalam surah An-Nur ayat 30-31 Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina. Selaras dengan menjaga kemaluan ini, dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus sabab, Quraisyin ihfadhu furujakum wala taj'alu al-amn hafidhal farajahullah falahul jannah." Wahai para pemuda Quraisy, janganlah kemaluan kalian, jagalah kemaluan kalian, janganlah berbuat zina. Ingatlah, sesungguhnya barang siapa yang menjaga kemaluannya, maka pahala baginya adalah surga luar biasa. Bapak Ibu sahabat Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Bapak Ibu, putra putri, cucu putra, semuanya untuk menjaga al-farj al-bat, farajahu falahul jannah, maka itu penyebab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama dan sesudah menikah, sebelum dan sesudah menikah, maka al-farju harus tetap pelihara dan terus kita jaga. Gogoda masuk ayawai, godaan bakal datang silih berganti. Pamegat digodan aku istri, digodan aku pamegat. Ketika Bapak Ibu dapat godaan seperti itu, maka itu adalah ladang untuk mendapatkan peluang surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dan dipelihara, kecuali kepada suami dan istri-istri mereka. Wahai pamerga Quraisy, jagalah kemaluan kalian, janganlah berbuat zina. Ingatlah, sesungguhnya barang siapa yang menjaga kemaluannya, maka pahala baginya adalah surga luar biasa. Pergaulan sekarang sangat tidak menguntungkan bagi muda-mudi yang ada di negeri ini. Jika tidak kita belajar ngaji, maka terjebak kepada prostitusi. Nauzubillahi min dzalik. Syukur alhamdulillah pemerintah kita melalui program Gerakan Maghrib Mengaji meminimalisir pemuda-pemudi dan anak-anak baru gede untuk kemudian disibukkan dengan kebiasaan baca Quran dan hatam Quran. Bahkan di pojok-pojok masjid banyak orang yang berusaha bekerja keras untuk membebaskan diri dari buta huruf Al-Quran. Seluruhnya itu adalah awal untuk memulai hidup bersih, hidup suci, tak terkecuali al-farj al-batan. Puncak dari kemampuan kaum muslimin menjaga kesucian perut dan kemaluan adalah farjahul falahul jannah. Maka orang yang mampu menjaga farjnya, baginya pahala surga. Insya Allah. Amin. Luar biasa. Kemudian di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Akfulu li bisitti, akfulu lakum bil jannah. Ida haddatha ahadukum fala yakdzibu wa aditat tamina fala yakhunu wa ida wa'ada fala yukhlifu wa gaddu absarakum wa kuffu aydiyakum wa hafadhu furujakum." Berilah jaminan kepadaku tentang 6 perkara, aku akan menjamin sorga bagimu. Yang pertama, tidak berdusta jika berkata. Yang kedua, tidak berkhianat.
apabila menerima amanat. Yang ketiga, tidak mengingkari janji. Yang keempat, menundukkan pandangan dari melihat pandangan yang haram. Yang kelima, menahan tangan. Dan yang terakhir, memelihara kemaluan. Ya Rabbana ya Karim, ternyata itu semua adalah pintu-pintu pisorgahin. Ternyata itu semua adalah pos-pos untuk seseorang di hadapan Allah masuk surga atau murkanya. Ketika mampu menjaga itu semua, surga di depan mata. Berilah jaminan kepadaku tentang 6 perkara. Aku akan menjamin surga bagimu. Yang pertama adalah tidak berdusta jika berkata, tidak berkhianat apabila menerima amanat, tidak mengingkari janji apabila berjanji, menundukkan pandangan dari melihat pandangan yang haram, menahan tangan dan memelihara kemaluan. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah menjaga kemaluan dan teruslah memelihara amanah dan janji, dan teruslah tundukkan pandangan dan tetaplah berkata jujur sehingga semuanya bisa berbuah surga. Ketika kita mampu menjaganya dari 6 perkara tadi, maka itu surga sudah ada di depan mata. Perjuangan untuk menjaga dan memelihara kesucian al-batnu wal farju tersendiri. Suatu saat kita akan bisa bergerak dengan cepat, tapi suatu saat kita bakal menjadikan lemot. Yazid wa yangkus. Iman kita kadang naik, iman kita kadang turun. Pada saat turun, maka disitulah situasinya sangat rentan. Ketika turun, maka situasinya di situ sangat gawat dan berbahaya. Maka agar kita mampu menjaga dan memelihara dan tetap selamat, tidak salah jika terus kita menjaga diri dengan cara membaca, menggali, dan mempelajari sekaligus juga mengamalkan Al-Quran. Garis-garis besar tentang kehidupan terbesar yang pernah Allah turunkan ada di dalam Al-Quran. Mau menjadi sukses sebagai pedagang, utuh ada di dalam Al-Quran. Pedagang sukses itu memang luar biasa. Menjadi seorang ilmuwan muslim itu tak terhingga jumlahnya, bahkan paling berpengaruh di dunia. Apapun yang diperoleh, informasi, pengetahuan apapun yang ada, utuh, lengkap ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan paling terlengkap. Kitab pengetahuan yang pernah lengkap dan pernah ada dalam Al-Quranul Karim. Tak sedikit dan tak terhitung gara-gara mempelajari 1 ataupun 2 ayat dari Al-Quran yang latar belakangnya bukan seorang muslim, untuk kemudian di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak sedikit dan tak terhitung diawali dengan kebencian yang luar biasa terhadap ajaran dinul Islam, tapi justru di akhir sejarah hidupnya dia bersimpuh membaca 2 kalimat syahadat. Ada apa dengan ini semua kalau bukan ada campur tangan zat yang memperkasa Allah Subhanahu wa taala? Maka bersyukurlah ketika kaum muslimin, Bapak Ibu semua berada dalam dinul Islam. An'ama alaina binikmatil iman wal Islam. Karena itu adalah kenikmatan. Yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kuat imannya, kuat Islamnya. Contoh orang yang kuat iman dan kuat Islam, diantaranya menjaga al-batnu wal farju. Kuat Islamnya ketika bertemu obsus salam, menyebarkan salam. Orang kecil, orang dewasa, ataupun orang tua, terlepas siapapun mereka yang ada di depan sana, maka kita disunahkan untuk membaca salam. Dan yang mendengar wajib menjawabnya. Kok bisa? Memang seperti itulah ajaran Islam. Komunikasi, memang komunikasi yang paling baik adalah obsus salam, menyebarkan salam. Bahkan ketika kita mencari dan terus menggali,
keutamaan mengucapkan salam itu adalah penyebab masuk surga. Ada beberapa hal yang seseorang itu dikangeni dan dirindukan oleh surga. Siapa ya Rasul? Rasul menjawab, Ubsus salam, orang yang menyebarkan salam. Makanya Umar bin Khattab itu ketika masuk pasar, dia keliling setiap jongkok menemui para pedagangnya hanya untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Sampai tiap jongkok itu dia ucapkan salam. Bukan untuk ngebeli, bukan untuk ngeborong, tapi dia hanya untuk menyebarkan salam. Kenapa? Karena di situ ada urgensinya. Karena penyebab di antara sekian banyak sebab kangen dan rindunya surga itu kepada seseorang adalah mereka yang menjaga dan memelihara ucapan salam. Berangkat sekolah, Assalamualaikum. Pulang sekolah, Assalamualaikum. Ketemu suami, Assalamualaikum. Ketemu istri, Assalamualaikum. Ketemu cucu dan anak, Assalamualaikum. Ketemu ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum adalah kalimat suci penuh dengan doa, dan Assalamualaikum adalah kalimat-kalimat penyebab masuk surga. Hadirin kaum muslimin, sahabat kasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selamanya, diberikan keberkahan rezeki, diberikan kemudahan, dan senantiasa Allah senantiasa kocor golontorkan karunia-Nya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Insya Allah setiap hari Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua dari jam 5 sampai jam 6. Untuk teman-teman yang ada di Unjani, hari ini Zoom meeting dari jam 8 sampai jam 14 insya Allah. Sekian dan demikianlah, mohon maaf sekali lagi. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga diri baik-baik. Shadaqal Hadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.